البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Masail al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Sekarang kita masuki pelajaran yang ke-99. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Al-mas'alatu at-tasi'atu wa tis'un, permasalahan yang ke-99. Azamatud dunya fi qulubihim, yaitu perbuatan pengagungan dunia di dalam hati-hati mereka. Jadi mereka lebih mengagungkan dunia di dalam hati-hati mereka. Akhirat justru mereka keduakan, dalam artian yang pertama adalah dunia, kemudian mereka menjadikan akhirat itu yang kedua. Ini sangat disayangkan barakallahu fikum. Kita lihat kaqaulihim, seperti ucapan mereka, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Mereka mengatakan, kalau seandainya Al-Quran diturunkan kepada salah seorang lelaki dari dua kota ini. Nah, salah seorang lelaki yang agung atau yang besar di antara dua kota ini. Nah, barakallahu fikum, maksudnya adalah apa? Kota Mekkah atau kota Taif. Nah, barakallahu fikum, yang diinginkan dengan dua orang tersebut adalah sebagaimana sebutkan dalam tafsir, nah, Al-Walid bin Mughirah yang ada di Mekkah, kemudian yang ada di Taif, barakallahu fikum, ada yang mengatakan Habib bin Amr As-Saqafi, ada yang mengatakan Urwah bin Mas'ud. Naam, ada yang mengatakan Urwah bin Mas'ud. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat nanti apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, asy-syarah-syarahnya, min masail jahiliyah, termasuk permasalahan-permasalahan jahiliyah, azamatud dunya fi nufusihim, pengagungan mereka terhadap dunia di dalam jiwa-jiwa mereka. Jadi termasuk perbuatan jahiliyah, mereka mengagungkan dunia di dalam hati-hati mereka. Akhirat mereka jadikan yang kedua. Dunia menjadikan, atau mereka jadikan dunia yang pertama. Padahal barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, barakallahu fikum, telah mewanti-wanti agar kita tidak seperti mereka. Dan Rasulullah memberikan ultimatum dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Artinya, hati-hatilah engkau terhadap dunia dan hati-hatilah engkau terhadap wanita, karena fitnah pertama kali yang melanda Bani Israil adalah fitnah wanita. Nah, kemudian berikutnya Rasulullah juga mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Hadis sahih rawahu Tirmidzi, hadisnya Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Allahul musta'an. Kita lihat di sini, falladzi 'indahu dunya huwal 'aziz 'indahum. Perhatikan patokannya, sandarannya. Maka orang yang memiliki di sisinya dunia, atau dunia berada di sisinya, maka itu adalah orang yang aziz, orang yang mulia, di sisi mereka atau menurut mereka. Walladzi laisa 'indahu dunya dzalilun muhtaqarun 'indahum. Dan orang yang tidak memiliki dunia, maksudnya orang yang di sisinya tidak ada dunia. Nah, barakallahu fikum, maksudnya adalah orang yang lebih mengedepankan akhirat. Dzalilun muhtaqarun, maka orang tersebut rendah dan dihinakan, atau hina dan direndahkan, indahum, menurut mereka atau di sisi mereka. Hatta fir risalah, bahkan atau hingga berkaitan masalah risalah. Nah, allati hiya min ikhtiyarillahi azza wajal, yaitu masalah kerasulan, yang mana barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, itu termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yarawna annaha yajibu an takuna fil aghniya. Mereka beranggapan, berpandangan bahwasanya kerasulan atau risalah itu adalah wajib ditujukan atau diarahkan kepada orang-orang kaya. Jadi tidak layak kalau seandainya kerasulan itu diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir. Nah, ini pandangan mereka. Wala takunu fil fuqara, dan tidaklah
yang namanya risalah kerasulan itu terjadi pada orang-orang fakir. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, Allahumma wajada illa yatima Abi Thalib li yursilahu. Naam. Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ma wajada, tidaklah barakallahu fikum menjumpai illa, melainkan atau tidaklah meletakkan melainkan yatimnya Abi Thalib, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Thalib pamannya. Barakallahu fikum liyursilah, untuk apa? Allah taala mengutusnya. Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu mereka mengkritik gitu ya, perbuatan Allah dikritik oleh mereka. Allah Ta'ala tidak mendapatkan yang lainnya gitu istilahnya itu. Kenapa kok malah milih yatimnya Abu Thalib? Maksudnya yatimnya Abu Thalib adalah Rasulullah. Karena Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, dalam keadaan bapaknya sudah meninggal. Barakallahu fikum. Abu Thalib ini pamannya namanya Abdu Manaf. Namanya siapa? Abdu Manafin. Barakallahu fikum. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu 'ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mereka mengatakan kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada salah seorang dari barakallahu fikum dari dua kota. Dari dua kota, adalah salah seorang yang agung, yang orang yang mereka agungkan atau yang mereka barakallahu fikum yang mereka pandang mulia, kaya dan semisalnya, barakallahu fikum yang berasal dari dua kota yang besar. Al-qaryatan Makkah wa Taif. Dua kota ini maksudnya Makkah dan Taif. Wa hadzal rajul huwal Walid bin Mughirah fi Makkah. Lelaki ini yang diinginkan adalah Walid bin Mughirah di Makkah. Al-Habib bin Amr As-Saqafi wa qila Urwah ibn Mas'ud fi Taif. Yaqulun, seraya mereka mengatakan law kanatur risalah fi ahadi hadaini rajulain. Kalau seandainya ar-risalah, kerasulan itu diberikan kepada salah satu di antara dua lelaki ini, lakana hada al-yaqa birsalah. Niscaya lelaki ini yaitu Al-Walid bin Mughirah atau Urwah bin Mas'ud atau Habib bin Amr, niscaya apa? Lebih layak untuk mendapatkan apa? Risalah, kerasulan. Amma an tadhhaba li yatimin faqir. Adapun kalau seandainya risalah itu diberikan kepada seorang yang yatim, yang fakir, maksudnya adalah Rasulullah, wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hadza ghairu laikan indahum. Maka yang seperti ini tidak layak menurut mereka. Jadi mereka ingin kalau seandainya risalah atau kerasulan diberikan kepada salah satu di antara dua orang tersebut yang mereka anggap kaya. Allah musta'an. Kalau diberikan kepada Rasulullah tidak layak. Berarti mereka berani mengkritik siapa? Berarti mereka berani mengkritik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala memilihnya. Allah musta'an. Allah taala berfirman, "Ahum yaksimuna rahmat rabbik?" Apakah mereka yang akan membagi-bagi rahmat Rabbnya, Rabbmu, yatadakhaluna fi a'malillahi azza wa jalla. Mereka ikut campur di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, wa yuriduna an yaqsimu rahmatallah, dan mereka ingin membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa la yathiquna bi qismatillahi azza wa jalla, dan mereka tidak merasa puas, tidak merasa percaya dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih tahu. Barakallahu fikum, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerasulannya, dalam artian Allah taala lebih tahu gitu loh. Allah taala lebih tahu daripada mereka. Gaya mereka kalau seandainya diturunkan kepada salah satu di antara dua orang ini, yang dari Mekah atau dari Taif ini, barakallahu fikum, mereka tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Nasallahu salamatan wal afiyah. Semoga Allah taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh terima dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Karena bagi siapa saja yang tidak terima dengan aturan Allah dan Rasulnya, tidak terima dengan keputusan Allah dan Rasulnya, maka dikhawatirkan dia terjatuh dalam kesesatan yang sangat nyata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak selayaknya, tidak pantas bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, kemudian dia memilih atau mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka atau yang sesuai dengan keinginan mereka. Barakallahu fiikum, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nasallallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah, wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian sudah sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.